Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengolah dan memproses teks menggunakan RapidMiner, sehingga kita bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat dari teks yang kita olah tersebut. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah dataset bertipe CSV yang berisi data tweet, ya. Data tweet dengan query yang saya cari kemarin adalah sirkuit Mandalika. Ya, pasti teman-teman tahu ya, sirkuit yang beberapa hari ini, beberapa pekan ini sering terdengar di berita-berita, ya, masuk TV. Oke, kita akan bahas informasi terkait dengan sirkuit Mandalika. Oke, sekarang kita lihat dulu data apa yang saya punya di sini ya. Kita mainkan dulu teman-teman. Baik, di sini kalau teman-teman lihat ya, saya memiliki sekitar 4.000 ya, 4.756 data ya yang bersumber dari Twitter dengan query pencarian yakni sirkuit Mandalika ya ini ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, sebetulnya dataset yang saya punya tadi ada dua atribut, hanya saja atribut ID itu tidak saya tampilkan, saya hanya menampilkan atribut teksnya saja. Karena ini yang akan kita olah ya, sedangkan ID-nya tidak kita perlukan, maka saya tidak tampilkan di sini. Nah, teman-teman di sini kita akan mencoba mengekstrak informasi ya. Kira-kira ada informasi penting apa yang terkandung dari 4.700 tweet ini ya. Kita akan lihat bagaimana cara mengolahnya sehingga mendapatkan informasi. Nah, sebelumnya kita lihat di sini kita perlu istilahnya menghapus beberapa kata yang tidak penting sehingga kita bisa dengan mudah nanti melakukan proses ekstrak informasinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau saya ini ya, di sini banyak sekali kata kunci RT ya, retweet. Coba kita zoom ya. Nah, misalkan RT ya, retweet, ya dia nge-retweet siapa gitu ya. Juga sama retweet dan seterusnya. Atau ada link ya, link dari suatu website yang masuk dalam konten tweet ini ya. Maka nanti termasuk ini ya, link-link website gini ya, itu akan kita hapus juga sehingga kita akan menyisakan kata-kata yang sekiranya penting untuk diolah. Jadi kata kunci seperti retweet tadi, kemudian link website itu akan kita buang. Nah, pada video yang sudah lalu ya, mungkin teman-teman bisa cek nanti video-video saya, kita pernah menggunakan operator yang namanya replace. Ya, coba kita cari di sini. Operator replace, kita ketik saja ya, replace. Nah, ini teman-teman, ya. Replace. Kita akan pakai ini, akan ke canvas. Nah, apa fungsi replace ini? Fungsinya adalah mengubah ataupun menghapus ya karakter atau kata tertentu yang kita inputkan, ya. Jadi di sini karena kita ingin menghapus kata kunci retweet ya dan juga link website ya, HTTP dan seterusnya itu, sehingga kita harus menggunakan replace ini. Nah, salah satu kunci menggunakan replace adalah menggunakan regular expression atau regex ya. Oke, langsung aja. Ini kita klik dulu nih replace-nya, kemudian kita masuk ke pojok kanan atas ya di panel parameter teman-teman. Ini pada bagian replace what, ingat ya tadi kita ingin menghapus kata kunci retweet nih, RT. Kita mau menghapus kata kunci RT dan juga nama akun yang di-retweetnya siapa. Ya, maka di sini saya membuat seperti ini teman-teman. RT spasi add gitu ya. Add, kemudian sekarang kita coba cek di kita coba cek di sini ya, di dataset tadi. Oke, kalau teman-teman lihat di dataset ini, setiap ada retweet itu formatnya selalu begini ya, RT spasi
ya, kemudian add. Setelah itu ada nama akunnya siapa, diakhiri dengan titik 2, ya, titik 2 dan ada spasinya. Lalu begitu, ya. RT spasi add, kemudian nama akun, diakhiri titik 2 dan ada spasinya. Nah, maka karakter ini RT, kemudian add, ya, sampai ke tanda titik 2 dan spasi di belakang itu akan kita buang, ya, menggunakan regular expression tadi. Maka di sini regular expression yang saya masukkan adalah RT spasi add gitu ya. Kemudian diikuti dengan titik bintang, artinya semua karakter yang ada setelah add ini ya, titik bintang itu artinya semua karakter di belakang add ini itu akan dihapus ya, akan dihapus. Kemudian di belakangnya saya kasih tanda titik 2 ya, artinya apa? Sampai ketemu tanda titik 2. Jadi akan dihapus sampai ketemu tanda titik 2. Oke ya. Oke, sekarang coba kita akan mainkan dulu. Kita lihat apa hasilnya. Ini ORI-nya kita tarik juga supaya kita bisa lihat perbandingan antara data asli dengan data yang sudah di replace tadi. Coba kita mainkan dulu teman-teman. Oke. Ini adalah data aslinya. Ada retweet-nya ya. Ada retweet-retweetnya, dan ini adalah data hasil replace-nya. Kita lihat. Oke, coba kita zoom ya. Nah ini tadi data nomor 4 ada retweet Dodi Jasman 2 ya, ini. Sekarang kita lihat di sini hasil replace-nya. Data nomor 4 ini sudah tidak ada ya, tidak ada kata retweet-nya tadi. Sudah hilang. Ya, sama halnya dengan data nomor 6 misalnya ya. Nomor 6 ini ada RT @orakyat 4. Setelah di replace juga hilang ya. Hilang. Nah, ini @putrawadapi ini bukan bagian retweet ya. Ini bagian dari konten tweetnya. Oke teman-teman ya, kita sudah berhasil menghapus kata kunci retweetnya. Cuma di sini lihat ada spasi yang tertinggal di sini nih, kalau teman-teman lihat ya, di belakang kata sebelum ini itu sebenarnya ada spasi kecil ya, ada spasi yang belum kita hapus. Nah, sekarang berarti cara menghapusnya kita kembali ke sini, kembali ke panel parameter di pojok kanan atas ya. Setelah tanda titik 2 kita tambahkan spasi. Jadi ya, ini adalah regular expression yang kita gunakan untuk menghapus kata kunci retweetnya. Kita coba mainkan lagi. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau kita perbesar di sini, nah, lihat ya. Nah, sebelumnya sudah sejajar dengan yang atas ya, artinya spasi di belakangnya tadi sudah dihapus. Oke, baik. Kita sudah berhasil menghapus kata retweetnya. Sekarang bagaimana cara menghapus link ya, ataupun URL yang ada di tweet yang kita punya ini. Nah, caranya kita ambil replace satu lagi ya. Kita ambil replace satu lagi teman-teman. Ini kita hapus dulu. Nah, ini jadi replace yang pertama kita koneksikan ke replace yang kedua. Nah, replace yang kedua kita gunakan untuk mengganti ataupun menghapus URL yang ada pada tweet yang kita miliki. Nah, kembali ke pojok kanan atas. Replace word-nya adalah HTTP ya, HTTP, kemudian diikuti titik bintang ya. Artinya setelah kata HTTP ini segala karakter di belakangnya ya, titik bintang itu artinya akan dihapus ya. Segala karakter di belakang HTTP akan dihapus. Nah, sekarang kita coba mainkan. Oke, kita lihat teman-teman. Oh, kita bandingkan dengan aslinya ya, sebentar. Yang original juga kita tarik ya. Kita bandingkan dengan yang aslinya. Oke, ini adalah data hasil replace yang pertama. Masih ada linknya di sini ya. Kita lihat nih ada URL-nya masih. Juga sama, masih ada URL-nya. Ini juga sama, ada URL-nya. Lalu setelah di replace ya, kita buang HTTP dan seterusnya itu. Nah, lihat ya. Misalkan di sini pada data nomor 3 ya. Data nomor 3 ini ada URL di belakang tweetnya.
Kita cek di sini setelah di replace data nomor 3 sudah tidak memiliki URL lagi di belakangnya. Ya, sama dengan data yang lainnya. Misalkan ini data nomor 12 ya, di belakangnya ada URL. Setelah dihapus nomor 12 ya, maka sudah tidak ada lagi URL di tweet tersebut. Oke, jadi urusan mereplace ini cukup penting ya. Supaya apa? Supaya kata kunci yang tidak perlu itu bisa dibuang dan memudahkan kita dalam memproses teks ini. Nah, sekarang ketika sudah berhasil menghapus kata-kata yang nggak perlu tadi ya, RT dan linknya, berikutnya kita akan menggunakan operator pada menu text processing ya. Coba lihat di menu operator ya. Nah, coba teman-teman buka di bagian extension. Nah, ini ya. Jadi kita akan menggunakan sebuah ekstensi yang namanya text processing, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menginstal ekstensi ini, bisa nanti ya, teman-teman bisa cek nanti di video sebelumnya ya, pada link di atas ya. Link di atas ya, bisa teman-teman cek nanti. Itu ada link untuk melihat video bagaimana cara menginstal extension pada RapidMiner. Nah, sekarang ini saya sudah menginstalnya ya. Dan di sini pada menu extensions itu sudah ada text processing ya. Sudah ada text processing. Oke, teman-teman, di sini kalau kita buka ini ya. Kita buka di sini, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini di dalamnya itu ada macam-macam menu ya. Ada banyak sekali menunya. Nah, di sini kita akan gunakan ini. Oke. Kita akan gunakan operator yang namanya process documents from data. Ini kita tarik ya. Tarik canvas. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi tweet hasil replace tadi ya, yang udah kita replace tadi, akan kita masukkan ke operator ini, process documents from data. Sekarang example dari replace saya tarik ke sini. Oke, nah sekarang lihat ya, masih ada tanda pentungnya. Kenapa? Karena memang operator ini belum kita setting ya, belum kita setting, teman-teman. Nah, sekarang lihat di sini. Kalau tanda pentungnya saya klik ya, itu keluar peringatan. Apa peringatannya? The example set must contain at least one text attribute. Saya zoom ya. Oke. Jadi dia bilang di sini bahwa apa namanya? Saya geser dulu. Bentar. Ya. Jadi dia bilang example set ini harus mengandung setidaknya satu atribut teks. Jadi satu atribut teks. Nah, di sini example yang kita tarik dari replace ini ya, itu dia masih bertipe nominal. Masih bertipe nominal ya. Kalau nggak percaya kita bisa cek nih ya. Kalau nggak percaya, coba Anda klik read CSV-nya, kemudian masuk ke panel kanan atas ya. Panel parameters. Coba scroll ke bawah ya. Kalau nggak muncul, coba teman-teman klik dulu ya, show advanced parameters-nya. Oke, nanti akan muncul nih, paling bawah itu ada dataset metadata information. Kita klik coba. Ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini ya. Pada atribut teks itu tipenya masih polynomial. Sedangkan yang dibutuhkan untuk memproses dokumen ini adalah tipe data teks. Nah, maka nanti ini harus kita ubah dulu, teman-teman. Ya, kita ubah menjadi teks. Boleh kita ganti di sini, ya. Boleh kita ganti di sini jadi teks begitu. Apply. Boleh seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan operator nominal to text, ya. Bisa juga nominal to text. Kita cari ya. Oke, ini ya, nominal to text. Nih, ya. Boleh dengan cara pertama tadi, atau boleh juga menggunakan operator nominal to text. Nih, coba ya kalau kita pakai ini. Oke, dia akan sama aja. Oke ya, nah, bisa ya. Jadi, proses documents from data ini
membutuhkan input berupa data teks, bukan nominal. Oke ya. Nah, sekarang lihat ini spesial nih. Operator process documents from data ini dia ada kayak tumpukan ya. Ada tumpukan. Kalau yang lain kan cuma satu kotak gitu ya. Kalau ini kan kotaknya ada tumpukan gitu ya. Ini artinya apa? Artinya operator ini memiliki subproses. Kalau kita klik 2 kali, nah, kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi dia punya subproses. Di dalam ini kita bisa masukkan operator lain ya yang bisa bekerja di dalam proses yang kita klik tadi ya. Jadi ini kalau kita buka, di dalamnya ada ruangan lagi. Bisa kita masukkan operator di situ. Nah, sekarang lihat teman-teman ya. Di sini ya, jadi di dalam proses documents from data ini kita akan lakukan beberapa operasi untuk mengolah data teks dari tweet yang kita miliki tadi. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik 2 kali di sini. Kemudian pada bagian operator kita akan cari nih di folder extension, kita buka lalu di text processing ya. Nah, kemudian pada bagian tokenization. Nah, ini tokenization ini ada menu namanya tokenize ya, tokenize. Apa itu? Baik, kita coba dulu pakai ya. Kita masukkan dulu ini ke canvas. Kemudian ini pada canvas, lihat ya, perhatikan. Input ini dokumen saya tarik ke sini. Kemudian, nah ini dokumen akhirnya, outputnya saya sambungkan ke ujung sini. Nah, apa fungsi dari operator tokenize ini? Nah, fungsi dari operator ini adalah untuk memisahkan satu kata dengan kata lainnya dari tweet kita itu. Jadi, setiap kata akan dipisahkan menjadi satu atribut tersendiri. Jadi, satu kata itu akan menjadi satu atribut tersendiri. Ya, baik, biar gampang, biar paham ya, kita mainkan dulu teman-teman. Kita lihat, ini kita koneksikan dulu ya. X-nya kita koneksikan, kita mainkan. Hasilnya, sebentar ya, karena datasetnya tadi ada 4.700, cukup banyak data tweet yang saya dapatkan itu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita udah berhasil nih, melakukan tokenizing namanya. Tokenizing artinya memecah ya, kata per kata. Nah, sekarang lihat nih. Kita punya berapa nih? Ini kolomnya banyak banget teman-teman ya. Kolomnya banyak sekali. Kalau saya baca di pojok kiri bawah ini ada 5.253. Kelihatan nggak ya? Nah, nih. Ada 5.253 regular attributes. Artinya apa? Ada sebanyak 5.200-an kata yang berhasil diekstrak, yang berhasil dipecah-pecah dari dataset tadi itu. Jadi fungsinya tokenizing itu untuk memecah kata ya. Jadi tiap kata dipisahkan dengan kata lainnya. Nah ini. Makanya ada A, ABS ada ya. Geser lagi ada Hari Hamzah, faktanya fans dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian data ini apa sih? Kok banyak angka nolnya gitu ya? Dan hanya sebagian kecil yang punya angka 0,0 sekian ini. Nah, gampang gini teman-teman ya. Gampangnya gini. Jadi, data yang sekarang kita lihat ini adalah data hasil TF-IDF namanya ya. Apa itu TF-IDF? Nanti teman-teman bisa searching di Google ya. Gampangnya gini, TF-IDF itu adalah suatu teknik untuk menghitung berapa kali suatu kata itu muncul dalam sebuah dokumen. Nah, kalau misalkan di sini nilainya 0, berarti kata tersebut itu tidak muncul sama sekali pada dokumen tersebut. Misalkan gini ya, nih, ini nomor 1 artinya tweet atau data nomor 1 atau dokumen nomor 1. Itu dia tidak mengandung kata kunci ini, ada, ADV, dia nggak ada itu, ya, karena nilainya 0. Sedangkan, nah ini coba lihat, ini ya, AK, saya nggak tahu ini maksudnya apa AK. AK ini muncul pada dokumen ke-19. Nah, muncul, skornya 0,293. Artinya dia muncul di sini nih. Nah, gitu. Ya, gampangnya seperti itu teman-teman. Nah, semakin besar nilai yang ada di sini, artinya semakin sering dia muncul pada dokumen atau tweet tersebut. Ya, gampangnya seperti itu.
Ini hasil TF-IDF. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Canvas. Kalau saya tarik ini, Word, ya, saya tarik ke sini, lalu kita mainkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita udah berhasil. Oke, sudah selesai. Kita lihat sekarang. Kalau teman-teman tadi mengoutputkan juga Word-nya, maka akan tampil data seperti ini teman-teman pada hasilnya. Nah ini apa sih? Nah jadi tabel yang ini lebih mudah kita pahami ketimbang tabel yang TF-IDF tadi. Jadi ini tabel ini merangkum ya, berapa kali tiap kata itu muncul dalam dokumen. Oke, ini coba nih kalau saya balik ini ya, total occurrences-nya kalau saya sorting, nah descending, kelihatan ya. Kata kunci Mandalika nih, lihat ya. Kata kunci Mandalika itu muncul sebanyak 2.907 kali. Jadi dari 4.000-an tweet yang saya punya tadi, kata Mandalika ini muncul sebanyak 2.907 kali. Nah, dia muncul dalam 2.696 data atau dokumen. Jadi dia muncul dari 2.696 tweet ini. Jadi tweet ini ya sebanyak 2.696 tweet itu mengandung kata kunci Mandalika. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, lihat di sini nih. Oke ya. Udah mulai kelihatan nih kata-kata apa yang sering muncul dalam tweet yang kita punya tadi. Kelihatan nih. Misalkan kata kunci sirkuit, ini sirkuit juga. Beda ya. Sirkuit yang bawah ini huruf kecil semua, yang atas huruf besarnya ada di sini ya. Nah, ini muncul 1.800 kali, kalau yang bawah ini muncul 1.436 kali. Kata kunci banjir muncul 498 kali dan seterusnya. Nah, cuma di sini ya, kata-kata yang nggak penting itu ikut muncul juga. Misalkan kayak kata di, ya ini nggak penting nih kata di, dan YG atau yang ini nggak penting nih, tapi dia sering kali muncul. Nanti kata-kata sepertinya kan kita hapus ya, kata-kata yang nggak penting akan kita hapus. Jadi ada, untuk, ini nggak perlu, akan kita hapus. Nah, kata-kata yang nggak penting ini istilahnya disebut dengan stop word ya, stop word, kata-kata yang nggak penting lah begitu ya, akan kita buang nantinya. Oke ya, ini hasil tokenizing. Ya teman-teman, hasil tokenizing. Kita kembali ke kanvasnya. Kita masuk lagi ke sini. Nih, tokenize. Nah, sekarang lihat ya. Pada hasil yang kita dapatkan tadi, kita melihat ada dua kata sirkuit tadi ya. Nih ya. Ada sirkuit yang S-nya huruf besar, dan ada sirkuit yang S-nya huruf kecil. Nah, ini dianggap beda oleh RapidMiner. Nah, padahal ini kata yang sama ya. Maka di sini kita perlu menyamaratakan istilahnya. Kita perlu menyetandarkan ukuran atau font yang kita pakai ya. Kalau dia huruf kapital ya kapital semua, kalau dia huruf kecil ya huruf kecil semua, biar seragam ya. Maka coba cek di operator lagi. Ya, kita masuk ke menu transformation ya. Nah, di sini ada menu atau operator transform cases ya. Transform cases kita tarik ke kanvas. Nah, apa gunanya ini? Gunanya untuk mengubah fontnya. Misalkan mengubah ke kapital semua atau mengubah ke huruf kecil semua ya. Ini kita klik, kemudian pada panel parameter di pojok kanan atas, kita pastikan kita pilih lowercase. Artinya nanti semua tulisan itu akan dijadikan huruf kecil semuanya. Ya. Semua tulisan akan dibuat menjadi huruf kecil semuanya. Sekarang coba kita jalankan lagi teman-teman. Kita mainkan. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat hasil prosesnya seperti apa. Nih, coba ya. Ini kita reorder lagi, kita sorting lagi. Besar ke kecil. Nah, lihat nih sekarang. Kata kunci sirkuit. Oh, terlihat nggak ya? Nih. Kata kunci sirkuit sekarang ya tinggal satu. Ya, karena sekarang huruf kecil semua.
Totalnya muncul sebanyak 3.273 kali dalam tweet yang kita miliki tadi. Nah, nih. Tapi kata-kata yang nggak penting seperti di dan yang ini masih muncul di sini, ya. Berikutnya kita akan hapus kata-kata yang nggak penting ini, ya, menggunakan stop word removal, teman-teman. Ya. Sekarang kembali lagi ke proses documents, masuk lagi ke subprogramnya atau subprosesnya. Ups, kok muncul ini? Pada panel operator, ya, kita masuk ke menu filtering, ya, kemudian kita pilih, nah ini, filter stop words yang dictionary, teman-teman, ya. Kita gunakan yang dictionary. Kenapa? Karena yang lain ini bukan bahasa Indonesia. Ya, kita tahu tadi teks atau tweet yang kita pakai adalah tweet berbahasa Indonesia. Jadi kita nggak bisa pakai stop words dari bahasa selain bahasa Indonesia. Maka kita gunakan filter stop words dictionary. Kita tarik ini ke canvas, ya. Nah, sekarang teman-teman, nih ya. Ini kita koneksikan ke sini. Oke. Filter stop words ini berfungsi untuk menghapus kata-kata yang tidak penting, ya, seperti yang, dan, di, tadi ya, adalah, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu membuat list stop word-nya sendiri secara manual, karena teman-teman bisa download, ya, di kaggle.com. Nanti link downloadnya akan saya masukkan di bawah video ini. Teman-teman bisa akses di situ, ya. Nah, saya sudah menyiapkan. Ya, kalau kita masuk ke panel parameter di sini, kita keluarkan, kita pilih dulu file dari stop word-nya itu. Kita buka dulu ya, teman-teman ya. Ini saya sudah download sebelumnya. Nanti teman-teman juga bisa download lewat link yang akan saya masukkan di bawah video ini ya. Nah, saya sudah masukkan di sini, teman-teman ya. Tipe filenya adalah CSV. Nama filenya itu adalah stopword bahasa.csv ya. Ini saya dapatkan dari kaggle.com ya. Kita open. Oke. Kemudian kalau sudah, ini tinggal kita koneksikan ke sini, teman-teman. Oke, kalau teman-teman penasaran seperti apa isi dari stopword bahasanya, ya, saya bisa kasih lihat ya, seperti ini, teman-teman. Oke, ini ya. Ini adalah isi dari dokumen stopword bahasa.csv tadi. Di sini ada sebanyak 758 stopword ya. Ini sudah dibuatkan, kita tinggal pakai saja ya. Ada di kaggle.com ya. Misalkan kayak kata yang, yakin, yaitu ya. Untuk ya, kemudian apa lagi? Tinggi, tidaklah, tidak ya. Kemudian ya macam-macam ya, banyak sekali di sini. Ya, intinya kata-kata yang tidak punya makna yang begitu penting gitu ya. Bisa teman-teman cek di sini nanti. Oke ya, kita kembali ke Rapid Miner-nya. Nah, sekarang coba kita mainkan dulu nih ya. Kita lihat apa hasilnya setelah kita berikan stop word removal tadi. Sudah selesai, kita cek ya. Kita cek. Oke, teman-teman. Nah, nih ya. Sekarang coba kita reorder lagi. Oke, sip. Oh ya, nih kata YG yang masih muncul, cuma kata-kata lain seperti tadi adalah, kemudian untuk itu sudah hilang, ya, sudah hilang teman-teman, ya, jadi sudah berkurang. Cuma masalahnya di sini nih, masih ada masalah kata-kata singkatan seperti ini ya, yang hanya 2 kata atau 2 huruf ya, cuma 2 huruf. Ini juga nih, ya, kunci S ya. Atau misalkan air juga ya. Nah, kata-kata yang hurufnya sedikit ini nanti perlu dibuang juga ya, supaya nanti kita betul-betul mendapatkan kata-kata yang berharga ya, yang valuable. Jadi kata-kata yang nggak penting ya, kayak gini, ga ya, ya, ini akan kita buang lagi. Nah, maka tadi kembali ke canvas, kita masih membutuhkan satu proses lagi di sini ya. Kembali masuk ke sini. Nah, lihat ya, kita udah punya tokenize ya untuk memecah tiap kata. Kita punya transform cases ya untuk mengubah huruf besar jadi kecil semua. Kemudian kita sudah punya tadi filter stop words-nya, membuang kata-kata yang nggak penting. Terakhir, kita akan buang kata-kata yang hanya mengandung sedikit huruf atau kata-kata yang mengandung terlalu banyak huruf. Kita akan buang itu. Ya.
Oke, sekarang masuk lagi ke operator. Masih di bagian filtering ya, kita pilih filter tokens by length ya. Jadi kita bawa ke sini. Kita sambungkan ke sini ya. Nah, secara default ya, parameternya adalah ini. Minimal karakternya adalah 4, maksimalnya 25. Artinya karakter atau kata yang jumlah huruf atau jumlah karakternya kurang dari 4 itu akan dibuang. Ya, seperti kata YG tadi, yang singkatan dari yang tadi ya. YG, kemudian huruf yang cuma 1 ya, itu akan dibuang. Termasuk juga kata-kata yang terlalu panjang. Misalnya ya yang terlalu panjang ya, banyak imbuhannya, mungkin itu akan dibuang juga. Nah, jadi dengan menggunakan operator filter tokens by length ini, kita bisa membuang kata-kata yang nggak penting seperti ini tadi ya. Seperti YG, kemudian huruf E ini ya, huruf S ini kita bisa buang. Sekarang kita mainkan dulu teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya. Sekarang kita buka lagi. Nah, kita reorder lagi ya, urutkan lagi dari terbesar ke terkecil. Sekarang kita lihat nih ya, terlihat ya, kata YG udah hilang, kemudian kata yang hanya E, S tadi juga udah hilang. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini, kita udah mendapatkan kata-kata yang berharga di sini teman-teman, kata-kata yang sering muncul. Ternyata kalau kita mencari kata kunci, misalkan sirkuit Mandalika, ini kata-kata yang jadi highlight ya, kata-kata yang jadi trending itu seperti ini ya. Ada kata banjir di sini ya. Coba kita zoom ya. Nah, ini. Ternyata kata banjir ini trending ya. Ternyata kata banjir ini trending, banyak dimention oleh akun-akun di Twitter. Kata hujan gitu ya. WSBK ya, World Superbike. Kemudian nama Pak Jokowi juga sering dimention oleh para netizen di Twitter gitu ya. Nah, becek juga ya. Ternyata apa? Kita tahu berarti kemarin ya saat balapan itu becek gitu ya, hujan gitu ya. Nah, inilah manfaat dari kita melakukan text processing. Jadi kita bisa mendapatkan kata-kata penting ya dari data teks yang kita punya. Oke, pada video berikutnya saya akan membahas bagaimana membuat word cloud ya. Word cloud ya, jadi kata awan gitu ya, kata-kata awan ya, word cloud dari hasil pemrosesan teks yang baru saja kita lakukan ini. Ya, tetap pantau terus channel ini ya, klik like kalau Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.